penanaman modal asing terdiri dari 3 jenis, yaitu foreign direct investment, yang kedua portfolio investment, dan yang ketiga kredit ekspor. Menurut definisi yang diberikan oleh International Monetary Fund, foreign direct investment merupakan investasi yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan jangka panjang dalam suatu entitas yang berasal dari suatu negara. Portfolio investment adalah sekumpulan aset atau kombinasi investasi dalam beberapa aset sekaligus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko tertentu. Nah, yang terakhir yaitu kredit ekspor. Kredit ekspor sendiri merupakan fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada eksportir untuk memungkinkan mereka menjual barang dan jasa di pasar luar negeri. Selanjutnya yaitu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaksanaan penanaman modal asing. Menurut M. Sornaraja, setidaknya mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, regulasi untuk masukkan investasi. Nah, terdapat beberapa aspek yang termasuk dalam regulasi investasi. Salah satunya adalah jaminan terhadap pengambil alihan atau perampasan oleh negara penerima. Pemerintah Indonesia telah mengatur jaminan ini dalam UU Penanaman Modal yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengambil alihan aset atau investasi dari investor asing secara sepihak. Nah, yang kedua yaitu jaminan penyelesaian sengketa. UU Penanaman Modal sendiri secara eksplisit mengatur akses penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dan juga investor asing, memberikan hak kepada investor untuk menggunakan penyelesaian sengketa internasional atau arbitrase. Yang ketiga, insentif pajak dan non-pajak untuk investor asing. Pemberian insentif pajak diatur dalam pasal 18 UU Penanaman Modal yang baru-baru ini direvisi oleh UU Ciptaker. Revisi ini hanya mengubah formalitas pemberian insentif dengan merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Contoh insentif non-pajak diatur dalam pasal 23 UU Penanaman Modal. Nah, yang keempat yaitu penyaringan masuknya investor asing. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi investor di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, salah satu bentuk pengendalian ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap calon investor asing sebelum mereka berinvestasi di Indonesia. Nah, kemudian itu ada kewajiban menggunakan jasa pengusaha lokal. Pengendalian pemerintah terkait ini terlihat dari penerapan ketentuan minimal tingkat komposisi dalam negeri atau TKDN bagi investor asing, yang saat ini bersifat himbauan saja. Nah, yang terakhir yaitu kewajiban menjaga lingkungan. Pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan perizinan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh investor asing, baik sebelum maupun setelah kegiatan usaha. Nah, sebelum memulai usaha, investor asing diwajibkan untuk memiliki AMDAL sebagai upaya preventif menjaga lingkungan. Hukum internasional menetapkan standar minimum yang harus diberikan oleh negara penerima investasi kepada investor asing. Yang pertama, national treatment. Dalam prinsip ini, pemerintah suatu negara memberikan perlakuan yang sama antara produk yang berasal dari investor asing dengan produk lokal. Yang kedua, most favored nation. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah Indonesia dalam memberikan perlakuan tidak membedakan antara investor asing dari suatu negara dengan investor asing lainnya. Yang ketiga, fair and equitable treatment. Prinsip ini lebih mengarah pada konteks yang disepakati dalam perjanjian antar negara. Yang keempat, itu non-discrimination. Prinsip ini berfokus pada kesetaraan. Dan yang terakhir itu ada full protection and security. Negara host country berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas aset dan atau orang yang berkaitan dengan investor asing. Selanjutnya ada perlakuan pemerintah terhadap PMA setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana PPKM ini merilis setidaknya ada 5 kendala yang dialami oleh investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia. Yang pertama adalah regulasi yang berbelit-belit, dan yang kedua adalah akuisisi lahan yang sulit, dan yang ketiga adalah infrastruktur sosial yang belum merata, dan yang keempat adalah pajak dan insentif yang belum mendukung investasi, dan yang kelima adalah tenaga kerja yang terampil namun belum memadai. Lalu ini juga disebabkan oleh bahwa terdapat disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di mana tidak selaras atau tidak bersinkronisasi untuk melakukan perizinan berusaha. Maka dari itu, pemerintah melakukan reformasi Undang-Undang Investasi Indonesia dengan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang di mana ketentuan PMA ini diubah, yaitu pasal 12 tentang daftar negatif investasi, pasal 18 tentang pemberian fasilitas oleh pemerintah, dan pasal 25 tentang pelaksanaan penanaman modal. Maka dari itu juga, keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dianggap tidak merubah perlakuan pemerintah terhadap penanaman modal asing terlihat dari sedikitnya ketentuan penanaman modal asing yang diubah oleh pemerintah. Hal ini menuai dampak positif di mana perkembangan foreign direct investment di Indonesia ini melaporkan pada Desember 2022 bahwa setelah Undang-Undang Cipta ini diterbitkan, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima FDI di Asia Tenggara, dan juga tingkat PMA di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 triwulan sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan 5 triwulan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diterbitkan. BPKM juga melaporkan bahwa realisasi investasi ini mengakibatkan juga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 325 lebih orang untuk sebagai SDM-nya.
Yang selanjutnya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam pelaksanaan penanaman modal tidak banyak mengubah bagaimana perlakuan pemerintah terhadap PMA yang dapat kita ketahui, dan tidak banyaknya perubahan ketentuan yang berkaitan dengan PMA. Dengan berubahnya beberapa peraturan undang-undang yang diubah menggunakan konsep Omnibus Law dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan menjadi pembuka jalan bagi PMA untuk masuk ke dalam penanaman modal di Indonesia. Kemudian meski Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam berinvestasi, namun masih banyak kekurangan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih belum adanya aturan yang menjamin keberlangsungan investasi. Tanpa adanya yang menjamin hal tersebut, akan berdampak pada perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dan lain-lainnya. Hal ini akan berdampak negatif dalam perkembangan PMA di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum yang tidak dapat memenuhi syarat suatu negara untuk menarik investor asing. Adapun hambatan yang mempengaruhi kelancaran investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Hambatan yang pertama adalah ketidakpastian hukum. Koordinasi pusat dan daerah belum optimal, sehingga regulasi sering berubah tanpa sosialisasi, serta sistem perpajakan yang kompleks. Yang kedua adalah resistensi sosial dan protes publik. Protes dari serikat pekerja dan aktivis lingkungan menciptakan ketidakstabilan yang mengurangi minat investor. Hambatan yang ketiga adalah birokrasi dan implementasi kendala di lapangan menyebabkan inkonsistensi aturan antara daerah, menyulitkan investasi. Hambatan yang keempat adalah perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Investor asing ragu jika dianggap mendukung praktik yang melemahkan hak pekerja atau merusak lingkungan. Yang kelima, tumpang tindih regulasi. Peralihan sistem lama ke baru masih membingungkan investor, terutama karena inkonsistensi antara pusat dan daerah. Yang keenam, hambatan struktural. Keterbatasan infrastruktur, pembebasan lahan yang sulit, dan regulasi tenaga kerja asing yang ketat menjadi sebuah tantangan. Yang ketujuh adalah resiko korupsi. Praktik korupsi masih menjadi hambatan yang besar sehingga menurunkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Cipta Kerja memang membuka peluang investasi, tetapi tantangan implementasi masih besar. Diperlukan kepastian hukum, perbaikan birokrasi, serta peningkatan infrastruktur dan transparansi agar Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta global. Peluang Foreign Direct Investment atau FDI pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker di Indonesia. Nah, peluangnya yang pertama adalah kemudahan perizinan dan investasi. Salah satu aspek utama dari UU Ciptaker adalah kemudahan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan secara daring dalam satu pintu tanpa harus melalui berbagai birokrasi yang berbelit. Yang kedua adalah peningkatan daya saing. UU Ciptaker juga memperluas sektor-sektor yang dapat menerima investasi asing dengan menghapus berbagai sektor dari daftar negatif investasi. Dengan lebih dari 1.700 bidang usaha yang kini terbuka bagi investor asing, peluang bisnis semakin luas dan beragam. Tiga adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus. Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan investasi adalah dengan mendorong investasi ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan zona perdagangan bebas. Di kawasan ini, investor dapat menikmati fasilitas khusus seperti pajak yang lebih rendah, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan multinasional yang ingin mengembangkan operasionalnya di Indonesia. Nah, yang keempat adalah kualitas dan inklusivitas investasi. Selain memberikan peluang bagi perusahaan besar, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemerataan investasi dengan memastikan bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya, dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa investasi asing langsung memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengendalikan investasi asing melalui regulasi nasional dan internasional. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan daya tarik investasi, yang terbukti dengan meningkatkannya FDI pasca implementasi undang-undang tersebut. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti regulasi yang tumpang tindih, ketidakpastian hukum, resistensi sosial, serta kendala infrastruktur dan tenaga kerja. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak positif, tantangan implementasi masih menjadi faktor penghambat arus masuk investasi asing. Sekian.